Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan sebuah video yang berjudul Kondisi Banten Masa Kini, yang menjadi bagian penting dalam mata kuliah studi kebantenan, yaitu untuk tugas tengah semester. Video ini akan memberikan gambaran aktual mengenai berbagai aspek di Provinsi Banten. Melalui tayangan ini, diharapkan kita bisa lebih memahami dinamika yang terjadi di Banten. Tapi sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Tria Malikal Mulki dengan NIM 222-722-0088. Halo, perkenalkan nama aku Maiko dengan NIM 222-722-0082. Perkenalkan, nama saya Muspiro dengan NIM 222-722-0078. Perkenalkan, saya Malika Alkiana dengan NIM 222-722-0087. Perkenalkan, nama saya Melidana Latias dengan NIM 222-722-0089. Perkenalkan, nama aku Rifa Novianti dengan 222-722-0091. Perkenalkan, nama saya Yula Nur Salsabila dengan NIM 222-722-0092. Perkenalkan, nama saya Nika Saliha dengan NIM 222-722-0095. Perkenalkan, nama saya Ayu Mulyani dengan NIM 222-722-0097. Perkenalkan, nama saya Fikan Dwi Ningtyas dengan NIM 222-722-0101. Perkenalkan, saya Midasina Zahra dengan NIM 222-722-0106. Perkenalkan, nama saya Nisari Pratiwi dengan NIM 222-722-0110. Perkenalkan, nama saya Rizik Habibullah Nur Saiko dengan NIM 222-722-0113. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat pedesaan. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan terletak di wilayah kabupaten yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat. Nah, menurut Harlock tahun 1980, sebaliknya mendefinisikan dinamika sebagai kekuatan energi yang terus berkembang dan bergerak, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan juga dapat berfungsi sebagai unsur pendewasaan dan pembelajaran. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika adalah tenaga kekuatan yang akan selalu berkembang dan berubah. Masyarakat adalah orang-orang dalam suatu kelompok yang senantiasa berkomunikasi satu sama lain, disebut anggota masyarakat. Kita tidak mungkin menolak sifat masyarakat yang dinamis dan selalu berubah, karena manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka penting bagi mereka untuk dapat hidup mandiri di lingkungannya. Nah, menurut pendapat dari Ritzer dan Goodman tahun 2004, struktur keluarga, struktur sosial, proses sosial, dan pola perilaku dari penduduk desa akan berbeda dengan penduduk kota. Sistem pekerjaan masyarakat desa tidak akan terlepas dari kemajuan kebudayaan masyarakatnya. Pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang layak. Masyarakat desa dikenal sebagai kelompok dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi, kontrol sosial dan ketat melalui hukum dan adat istiadat serta tradisi masyarakat. Nah, misalnya saja masyarakat desa Bojong Catang, Serang, Banten yang mengamalkan muludan, pengajian rajaban, dan muharoman. Adat istiadat tersebut merupakan contoh cara tradisional untuk menunjukkan solidaritas, seperti kebersamaan, kerukunan, keagamaan, dan kekompakan. Misalnya dalam masyarakat di desa Bojong Catang, terdapat tradisi muludan, pengajian rajaba, dan muharoman yang hal tersebut merupakan tradisi turun-temurun yang menggambarkan solidaritas. Selanjutnya itu masyarakat desa tentunya memiliki perbedaan dengan masyarakat yang ada di kota. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pola kehidupan, perilaku, bahasa, budaya, termasuk dari mata pencariannya. Nah, desa adalah tempat tinggal masyarakat yang biasanya dikaitkan pada kegiatan pertanian dan perkebunan. Desa juga
keberadaan dari norma dan adatnya masih kental dengan kehidupan masyarakat desa masih erat pada alam. Nah, adapun ciri-ciri desa diantaranya itu yang pertama, desa-desa terletak di sekitar kawasan alami. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan di masyarakat biasanya seragam dan bergantung pada cuaca dan suhu. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk desa secara logis bekerja di industri perikanan, peternakan, ataupun pertanian. Yang kedua itu ada ikatan kekeluargaan desa dengan masyarakat semakin kuat. Oleh karena itu, tidak disangka jika komunikasi antar pribadi menjadi semakin intim seiring dengan saling mengenal satu sama lain. Nah, yang ketiga itu rasa kemasyarakatan desa masih sangat kuat. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk desa merupakan aspirasi budaya, ekonomi, dan pribadi yang sama. Yang keempat, desa ini memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah, sehingga rasio penduduk terhadap wilayah sangat kecil. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, desa-desa biasanya mempunyai mobilitas yang lebih rendah dibandingkan lokasi lain. Nah, di desa Kramatwatu yang terletak di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menghadapi beberapa permasalahan yang signifikan. Salah satu isu utamanya adalah saluran air limbah di RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04 yang belum berfungsi secara optimal, terutama saat musim penghujan. Hal ini menyebabkan limbah air meluap ke jalan, lahan pertanian, perkebunan, dan tanah perumahan yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, banyak warga yang belum memiliki surat sertifikat tanah atau akta jual beli, yang menyulitkan mereka dalam mengakses pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur. Nah, kondisi drainase dan jalan desa juga masih banyak yang memerlukan perbaikan. Di sisi lain, letak geografis desa yang berada di daerah pegunungan membuatnya rentan terhadap longsor, terutama saat hujan deras yang semakin melemahkan situasi. Semua permasalahan ini memerlukan perhatian dan solusi yang tepat agar kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Nah, selanjutnya itu ada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan ini adalah suatu kawasan yang penduduknya padat dan multikultural. Nah, masyarakat perkotaan juga memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama yaitu ada masyarakat perkotaan cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan berbagai latar belakang budaya, suku, dan agama yang beragam. Yang kedua itu cenderung lebih tertutup dan individualisme. Yang ketiga yaitu masyarakat perkotaan itu cenderung memiliki jam tinggi, jam kerja yang panjang dan dari pagi hingga malam bahkan dini hari, yang menyebabkan interaksi antara tetangga itu menjadi terbatas, hanya sebatas yang diperlukan. Nah, dilihat dari segi sarana dan prasarana di kawasan masyarakat perkotaan, ini tuh menunjukkan cukup layak untuk mendukung kehidupan warganya, seperti kawasan perkotaan di Serang, Banten ini cenderung memiliki bangunan tinggi dan kompleks perumahan yang beragam sesuai dengan kebutuhan penduduk. Hal ini tuh menciptakan lingkungan yang padat dan efisien dalam penggunaan lahan. Dan perkembangan kawasan perkotaan ini dilihat dari banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Fasilitas ini tuh mencakup akses terminal yang dekat dengan pusat kota yang memudahkan mobilitas masyarakat. Selain itu, penerangan yang memadai di setiap sudut kota juga menjadi salah satu indikator kemajuan infrastruktur perkotaan, serta terdapat banyaknya tempat ibadah yang memadai mencerminkan keberagaman agama dan budaya masyarakat. Nah, Kota Serang ini tuh merupakan salah satu kawasan perkotaan yang ada di Provinsi Banten. Nah, Kota Serang juga memiliki kata jawara yang menjadi sangat identik karena Banten dikenal dengan sebagai wilayah yang melahirkan banyak pendekar atau pahlawan. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan yang sering ditemui di kawasan perkotaan Kota Serang, yaitu terdapat permasalahan anak jalanan yang masih menjadi permasalahan publik yang belum tuntas teratasi dengan baik. Mengingat anak jalanan itu merupakan salah satu masalah publik yang terkait dengan kebijakan kesejahteraan sosial dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban serta keindahan kota. Hal ini itu berdasarkan dengan ditemukannya masih ada masyarakat Kota Serang yang tetap memberikan uang kepada masyarakat
kepada anak jalanan yang mengamen di tempat umum. Yang paling sering ditemui anak jalanan mengamen di tempat umum itu di lampu merah ya. Dan keberadaan anak jalanan yang mengamen di Serang juga terlihat banyak berusia anak sekolah, serta anak jalanan ini ramai dari pagi, sore, dan malam di perempatan lampu merah dan jalan-jalan protokol Kota Serang sehingga dapat mengganggu keluarga baik yang melintas maupun yang berkendara. Nah, adapun pengertian tentang anak jalanan itu adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum seperti pasar, mal, terminal, stasiun kereta, atau taman kota. Nah, seseorang yang dapat dikatakan sebagai anak jalanan itu apabila berada di jalanan lebih dari 6 jam dalam sehari, 6 jam dalam seminggu, dan berusia di bawah 18 tahun. Nah, selanjutnya Departemen Sosial Republik Indonesia itu membagi anak jalanan ke dalam beberapa tipe. Yang pertama itu ada anak jalanan yang masih memiliki dan tinggal dengan orang tuanya. Yang kedua itu anak jalanan yang masih memiliki orang tua tetapi tidak tinggal dengan orang tua. Yang ketiga itu anak jalanan yang tidak memiliki orang tua dan tapi tinggal dengan keluarga. Yang keempat ada anak jalanan yang tidak memiliki orang tua dan tidak tinggal dengan keluarganya. Nah, penyebab utama anak turun ke jalanan pada dasarnya itu merupakan penyebabnya itu kesulitan ekonomi di dalam keluarga. Meskipun ada penyebab lain seperti perceraian, pengaruh teman, dan lingkungan sosial setempat. Nah, karena kemiskinan di dalam kehidupan keluarga ini juga dapat melibatkan anak-anak baik secara terpaksa ataupun dipaksa turun ke jalanan untuk bekerja sebagai pengamen. Namun, ada pula anak yang sukarela membantu perekonomian keluarganya. Tetapi ada pula anak yang diekspoliasi oleh orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarganya. Nah, adapun upaya atau solusi untuk mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Serang ini perlu adanya kerjasama antara masyarakat atau pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Pencegahan tahun 2010 Pemberantasan tentang dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, khususnya dalam pasal 17 disebutkan bahwa penanganan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sosial, bahwa penanganan anak jalanan dilaksanakan melalui kegiatan yang pertama itu ada bimbingan, penyelidikan, dan pelatihan serta keterampilan teknis. Yang kedua itu ada bimbingan, penyuluhan rohani dan jasmani, dan terakhir itu ada penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja. Pengertian multikulturalisme dan pluralisme masyarakat di Banten. Multikulturalisme di Banten. Jadi multikulturalisme itu ialah mengacu pada kondisi suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai budaya. Nah, masyarakat multikulturalisme ini adalah suatu kesatuan sosial di mana berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama hidup berdampingan. Nah, Banten ini adalah provinsi yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan etnis. Masyarakat Banten terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Sunda, Jawa, dan Betawi. Multikulturalisme di Banten dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek budaya, yang kedua aspek agama, dan yang ketiga aspek etnis. Yang pertama itu budaya. Nah, masyarakat Banten ini memiliki budaya yang kaya dan beragam, seperti tradisi tarian, musik, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu ada tradisi pencaksilat. Tradisi pencaksilat ini masih berkembang sampai sekarang di daerah Banten. Kebudayaan berikutnya di Banten ialah debus. Nah, debus ini menjadi salah satu kebudayaan yang khas dari Provinsi Banten. Misalnya dengan kekebalan akan senjata tajam, kebal akan api, tahan akan minuman keras, dan masih banyak lagi lainnya. Terus contoh yang ketiga ada ngariung. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi warga Banten yang berisikan kegiatan untuk memanjatkan doa, sholawat, mengaji ayat-ayat suci Al-Quran secara bersama-sama. Biasanya ngariung ini dilakukan pada saat tasyakuran dan lain sebagainya. Untuk saat ini ngariung ini masih dilakukan di daerah-daerah, tapi sayangnya permasalahannya di perkotaan lebih sedikit karena
lebih banyaknya di pedesaan. Tradisi kebudayaan selanjutnya ialah ziarah. Nah, banyak masyarakat Banten yang masih melakukan tradisi ziarah ke makam para ulama dan leluhur, seperti makam Sultan Maulana Hasanuddin di Banten Lama, makam Syekh Asnawi Caringin, makam Pangeran Maulana Abdul Qadir, dan masih banyak lagi. Lalu ada tarian daerah. Banten ini memiliki beragam tarian tradisional yang mencerminkan kebudayaan di daerah tersebut. Masih digunakan di acara-acara nikahan, tasyakuran, dan lain sebagainya. Seperti tari rampak beduk, tari wali jamaliha, tari topeng Banten, dan lain sebagainya. Lalu kebudayaan selanjutnya ialah yang masih berkembang di Banten itu ada alat musik. Nah, terdapat beberapa alat musik yang menjadi khas Provinsi Banten, diantaranya yaitu angklung buhun, panting bambu, rampak beduk, gamelan Banten, dan lain sebagainya. Dan itu kebanyakan masih digunakan sampai saat ini. Ada kebudayaan gotong royong. Gotong royong ini masih dilakukan sampai sekarang di daerah Banten, tapi ada kebanyakan atau beberapa masih ada orang yang kurang sadar terhadap gotong royong, makanya masih banyak sampah di jalan, terus di tempat sampah pun mereka masih membuang sembarangan di pinggir atau di luar tempat sampahnya, seperti itu. Nah, yang terakhir ada senjata. Senjata tradisional golok merupakan jenis pisau besar dan berat yang digunakan sebagai salah satu alat untuk berkebun. Contohnya itu ada keris dan ada golok ciomas. Nah, salah satunya itu golok ciomas. Itu golok yang masih digunakan masyarakat Banten sampai saat ini. Yang kedua, ada agama. Multikulturalisme agama di Banten pada zaman sekarang sangatlah penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Banten sebagai provinsi yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama memerlukan sikap toleransi yang kuat dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ria Yuni Lestari dan tim, ditemukan bahwa masyarakat Banten memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama dan budaya. Mereka menyadari bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dihargai dan dihormati. Beberapa contoh multikulturalisme agama di Banten ada 3. Yang pertama, ada Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan contoh arsitektur Islam yang unik dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Yang kedua, ada toleransi antar umat beragama. Masyarakat Banten memiliki sikap toleransi yang kuat dalam menjaga keharmonisan antar umat agama. Yang ketiga, ada pendidikan multikultural. Pendidikan di Banten juga memiliki peran penting dalam membangun sikap toleransi dan multikulturalisme di kalangan masyarakat. Dengan demikian, multikulturalisme agama di Banten pada zaman sekarang merupakan contoh yang baik dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Selain itu, ada beberapa problem dalam multikulturalisme agama di Banten pada zaman sekarang. Dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain pertama ada problem sosial. Yang pertama itu ada konflik antar umat beragama. Meskipun Banten dikenal sebagai daerah yang toleran, namun masih terdapat konflik antar umat beragama yang dapat memicu ketegangan sosial. Yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti umat beragama non-muslim masih menjadi masih terjadi beberapa daerah. Yang ketiga ada radikalisme. Radikalisme agama masih menjadi ancaman di Banten, terutama dengan memicu kelompok-kelompok ekstremis yang dapat memicu konflik sosial. Yang kedua itu ada problem politik. Yang pertama itu penggunaan agama dalam politik. Penggunaan agama dalam politik masih menjadi masalah di Banten, terutama dalam pemilihan umum.
Yang kedua, kurangnya representasi minoritas. Kurangnya representasi minoritas seperti umat beragama non-muslim dalam lembaga-lembaga politik masih menjadi masalah di Banten. Yang ketiga, konflik antar kelompok politik. Konflik antar kelompok politik yang berbeda ideologi dan agama masih terjadi di Banten. Yang selanjutnya ada problem ekonomi. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antar kelompok mayoritas dan minoritas masih menjadi masalah di Banten. Yang kedua ada diskriminasi ekonomi. Diskriminasi ekonomi terhadap kelompok minoritas seperti umat beragama non-muslim masih sering terjadi di beberapa daerah di Banten. Yang ketiga itu kurangnya akses ke sumber daya. Kurangnya akses ke sumber daya seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah di Banten. Selanjutnya ada problem pendidikan. Kurangnya pendidikan multikultural. Yang pertama itu kurangnya pendidikan multikultural di sekolah-sekolah di Banten masih menjadi masalah. Yang kedua ada diskriminasi dalam pendidikan juga. Diskriminasi dalam pendidikan terhadap kelompok minoritas seperti umat beragama non-muslim masih terjadi di beberapa daerah di Banten. Yang ketiga ada kurangnya akses ke pendidikan. Dengan demikian, problem dalam multikulturalisme agama di Banten pada zaman sekarang sangat kompleks dan memerlukan perhatian dan solusi yang tepat. Nah, untuk yang ketiga, yaitu terdapat etnis. Berbicara mengenai etnis, di tanah Provinsi Banten yang kaya dengan sejarah dan budaya, keragaman etnis dan multikulturalisme menjadi salah satu kekuatan yang mempersatukan masyarakat. Dari suku Banten yang menjadi etnis asli hingga suku Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Arab yang menjadi etnis pendatang, semuanya memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan Banten. Melalui perpaduan budaya, bahasa, dan juga tradisi, masyarakat Banten menunjukkan bahwa keragaman dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah. Dalam hal ini ditujukan untuk memahami lebih dalam tentang etnis multikulturalisme di Banten dan bagaimana keragaman etnis tersebut mempengaruhi kebudayaan dari kehidupan masyarakat Banten. Kota multi-etnis Surosoan merupakan sebuah kota yang dibangun sejak masa Kesultanan Banten yang masih bisa dijumpai hingga saat ini. Kota ini terdiri dari pemukiman dari berbagai etnis dan juga agama yang syarat akan nilai harmonisasi antar etnis yang berkembang seiring ramainya pelabuhan Banten sebagai pusat perdagangan internasional. Nah, untuk pendidikan multikultural merupakan sebuah konsep pendidikan memanfaatkan keanekaragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, dan lain sebagainya. Banyaknya para pedagang baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri membuat Kesultanan Banten mengatur pemukiman penduduk asing dan juga lokal. Pemukiman ini dibedakan berdasarkan suku bangsa dan jenis pekerjaannya. Hingga sampai saat ini pun masih ada sisa-sisa pemukiman tersebut yang masih bisa kita jumpai. Dan berikut beberapa pemukiman di antaranya, yaitu yang pertama ada Kampung Bugis yang terletak di sisi timur dari kota Banten. Hingga saat ini masih bisa kita jumpai dari berbagai rumah yang mencirikan sebagai masyarakat Bugis. Nah, untuk yang kedua, Kampung Pakojan yang berada di sisi utara dari kota Banten Lama merupakan pemukiman dari orang-orang Arab, India, Gujarat, dan juga Turki. Namun tetapi pada saat ini pada pemukiman tersebut hanya tinggal tersisa reruntuhannya saja. Nah, untuk yang ketiga terdapat Kampung Pecinan yang berada di sisi barat dari kota Banten Lama. Nah, kampung ini ditandai dengan adanya kelenteng Avalokiteswara yang merupakan salah satu kelenteng tertua di Pulau Jawa. Nah, untuk kelenteng ini dibangun pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah. Nah, selain itu juga terdapat sebuah gerbang dan masjid dan makam dari orang Cina.
Nah, untuk yang keempat, yaitu terdapat perkampungan Eropa yang berada di sudut utara dari kota Banten Lama yang ditandai dengan adanya benteng Spellwich sebagai benteng pertahanan dan juga terdapat pemakaman dari orang Eropa. Nah, untuk yang terakhir, yaitu terdapat Kampung Kebalen. Nah, kampung ini merupakan pemukiman orang-orang Bali, tetapi sangat disayangkan karena saat ini sudah tidak menampakkan bekas-bekas dari pemukiman orang-orang Bali. Hal ini dikarenakan berkembangnya pembangunan di mana salah satunya ialah pembangunan Terminal Banten Lama. Selanjutnya adalah pluralisme di Banten. Istilah plural berasal dari kata plures dalam bahasa Latin yang berarti jamak, banyak, beragam, beraneka, bineka, atau majemuk dengan makna perbedaan. Namun, keberagaman dalam masyarakat yang justru dapat mencerminkan fragmentasi. Selain itu, pluralisme juga tidak dapat dipahami hanya sebagai kebaikan negatif, yaitu sekedar upaya untuk menghilangkan fanatisme. Nah, pluralisme ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan beragama, terutama umat manusia. Oleh karena itu, pluralisme agama bukan hanya sebatas toleransi moral yang telah menjadi kebiasaan, maupun sekedar koeksistensi yang memungkinkan penerimaan terhadap pihak lain tanpa menimbulkan konflik. Lebih dari itu, pluralisme merupakan suatu bentuk kelembagaan yang sah dan legal untuk melindungi kesetaraan, kerjasama, mengembangkan diri maupun kelompok, serta hak dan kewajiban secara adil. Meskipun demikian, pluralisme tidak hanya meniadakan adanya perbedaan, melainkan juga menjadikan perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima tanpa menimbulkan konflik. Nah, pluralisme ini tidak hanya merujuk pada kenyataan adanya keberagamaan, tetapi juga mencakup makna keterlibatan aktif dalam menghadapi keberagaman tersebut. Oleh karena itu, seseorang dapat disebut sebagai pluralis jika ia mampu berinteraksi secara positif dalam lingkungan yang majemuk. Nah, untuk mewujudkan kerukunan antar anggota masyarakat dan menghindari permasalahan terkait hak, terdapat dua pandangan utama. Kedua pandangan ini didasarkan pada konsepsi hak yang berangkat dari titik tolak yang berbeda dalam menghadapi sumber ketidakstabilan budaya. Nah, pandangan yang pertama, ini merupakan respon terhadap permasalahan destabilisasi budaya yang muncul dari dalam kultur itu sendiri, atau dikenal sebagai intragroup relation view. Untuk menjaga nilai-nilai budaya agar tidak memudar dalam diri individu, diperlukan pemenuhan hak kelompok yang dianggap lebih utama dibandingkan hak individu. Nah, dengan demikian, konflik horizontal dalam masyarakat dapat diminimalkan dengan harapan terciptanya keadilan yang bersifat kualitatif. Nah, sedangkan pandangan yang kedua ini menyoroti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi stabilitas budaya, atau disebut juga intergroup relation view. Nah, tekanan ekonomi dan politik dari kelompok mayoritas menuntut perlunya konsepsi hak kelompok yang bersifat forward-looking guna menghindari subordinasi budaya. Nah, dalam hal ini, prinsip kesetaraan warga negara didasarkan pada hak asasi manusia secara universal, sehingga permasalahan kehidupan masyarakat dikategorikan sebagai ranah privat dan dibedakan dari isu publik atau umum yang berkaitan dengan keadilan. Nah, dengan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi individu, hak-hak masyarakat ini dapat terlindungi. Contohnya, keberadaan masjid di Masjid Pancinan Tinggi dan Masjid Agung Banten. Nah, itu memiliki arsitektur bergaya pagoda Tionghoa. Dengan atap bertingkat 5, itu menunjukkan adanya akulturasi budaya antara pendatang dan warga lokal. Nah, berdasarkan sikap dan perlakuan yang ditunjukkan masyarakat Banten ini, dapat disimpulkan bahwa mereka telah mempraktikkan pluralisme. Sedangkan masalah pluralisme di Banten ini khususnya terkait kebebasan berpendapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dan implikasi sosial. Untuk persepsi masyarakat tentang pluralisme, yang pertama, itu penelitian di Kota Serang. Sebuah studi itu menunjukkan bahwa masyarakat Banten di Kota Serang ini cenderung memiliki pandangan yang positif
terhadap pluralisme agama. Mereka menganggap pluralisme ini sebagai sarana untuk mencakup kerukunan antar umat beragama. Namun, terdapat juga kelompok minoritas yang menolak paham ini, yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat. Yang kedua, itu kebebasan berpendapat. Dalam hal kebebasan berpendapat ini, Indonesia sebagai negara pluralisme tidak dapat memberikan kebebasan secara mutlak. Kebebasan ini harus dibatasi untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga kerukunan sosial. Penghakiman sepihak di media sosial ini seringkali menjadi masalah yang memecah belah masyarakat Indonesia. Selanjutnya terkait ke sejarah kebebasan beragama. Dalam konteks historis, sejarah ini menunjukkan bahwa pada masa Kesultanan Islam di Nusantara, termasuk di Banten, terdapat kebebasan beragama yang cukup besar. Sultan Banten ini memberikan izin kepada penganut agama lain untuk melaksanakan ibadah mereka, menunjukkan adanya toleransi dan pluralisme dalam masyarakat pada masa itu. Sedangkan dalam tantangan kontemporer, yang pertama adalah regulasi kebebasan berpendapat di media sosial. Nah, penelitian juga menyoroti pentingnya regulasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Meskipun hak ini dijamin oleh konstitusi, ada batasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Yang kedua adalah kasus intoleransi. Meskipun terdapat tingkat kerukunan yang tinggi, insiden seperti tragedi Cikesik pada tahun 2011, di masa 3 penganut Ahmadiyah dibunuh, menunjukkan tantangan yang serius terhadap pluralisme dan kebebasan berpendapat di Banten. Kasus ini menggarisbawahi perlunya penanganan yang lebih baik terhadap isu-isu intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Pluralisme di Banten sangat berkaitan erat dengan kebebasan berpendapat dan tantangan yang muncul dari perbedaan pandangan dalam masyarakat. Meskipun ada kemajuan dalam hal toleransi dan pengakuan terhadap keberagaman, insiden kekerasan dan penghakiman sepihak masih menjadi masalah yang perlu ditangani dan mencapai kerukunan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada pluralisme agama di Banten. Nah, Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Serta yaitu ada Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Nah, mayoritas penduduk di Provinsi Banten memiliki semangat keislaman yang kuat, disertai dengan tingkat toleransi yang tinggi antar umat beragama. Nah, sekitar 96,6% masyarakat menganut agama Islam, sedangkan sisanya terdiri dari Kristen 1,2%, Katolik 1%, Buddha 0,7%, dan Hindu 0,4%. Nah, meskipun terdapat berbagai agama, masyarakat Banten mampu hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Provinsi Banten menjunjung tinggi nilai pluralisme dan toleransi antar umat beragama yang tercermin dalam hubungan yang rukun dan harmonis di antara warga yang hingga saat ini tetap terjaga. Nah, salah satu wujud pluralisme yang tinggi di Banten yaitu terdapat dari keberadaan Vihara Avalokitesvara di kawasan Banten Lama di Kota Serang, Provinsi Banten sejak abad ke-17. Nah, vihara ini telah menjadi contoh yang toleransi dan kerukunan antar umat Islam dan Buddha. Dalam konteks Indonesia yang semakin dihadapkan pada isu intoleransi antar agama, kawasan ini menjadi simbol toleransi yang sudah terjalin selama ratusan tahun yang lalu. Bukti lain dari pluralisme di Banten adalah keberadaan Masjid Pecinan yang dirancang dan dibangun oleh komunitas Tionghoa yang beragama Islam. Terus reruntuhan masjid ini terletak sekitar 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten, serta 400 meter ke arah selatan dari benteng Spillwich. Selain itu, keberadaan gereja yang berdampingan dengan Masjid Agung di Serang semakin memperkuat bukti tingginya pluralisme di kawasan ini. Nah, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Serang, yaitu Bapak Romli, juga mengungkapkan bahwa setiap pemeluk agama diharapkan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan agama lain. Bagi masyarakat Kota Serang,
hidup rukun antar umat beragama adalah hal yang sudah menjadi tradisi yang telah diajarkan dan dipraktikkan sejak jauh sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang. Kerukunan tersebut terus dijaga dan dipelihara dengan baik. Bapak Romli juga menegaskan kerukunan ini bukanlah sekedar teori, tetapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat telah menjunjung tinggi nilai tolong-menolong tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau agama. Bahkan dalam aspek kehidupan keagamaan, saat pembangunan Masjid Agung Serang, kelompok masyarakat yang beragama lain turut berkontribusi tanpa diminta oleh panitia. Namun, dari beberapa pernyataan tersebut masih ada permasalahan yang ada di Provinsi Banten ini. Perlu kita ketahui, ternyata bukan hanya di Kota Cilegon saja yang menolak pembangunan gereja, tapi juga di Kabupaten Pandeglang. Karena masyarakat Pandeglang mengakui bahwa masyarakat Pandeglang itu merupakan kota santri. Jadi mereka menolak pembangunan gereja tersebut. Nah, jadi untuk orang-orang yang beragama non-muslim, mereka harus beribadah ke Serang. Selain itu, di daerah Tangerang terdapat komunitas Tionghoa yang telah lama menetap dan berkembang. Mereka memiliki berbagai tradisi yang masih dipertahankan, seperti perayaan Cap Gome, Barongsai, dan ritual di Klenteng Boen Tekbio. Namun, seiring waktu, terjadi ketegangan antar tradisi Tionghoa dan sebagai kelompok masyarakat lokal menganggap budaya tersebut kurang sesuai dengan nilai mayoritas. Penolakan terhadap perayaan Cap Gome beberapa tahun lalu ada polemik terkait perayaan Cap Gome yang melibatkan pawai barongsai dan atraksi budaya Tionghoa di ruang publik. Nah, beberapa kelompok menolak acara tersebut dengan alasan mengganggu keterlibatan umum atau tidak sesuai dengan norma Islam, sementara komunitas Tionghoa merasa mereka berhak menjalankan tradisi tersebut sebagai bagian dari kebebasan budaya. Nah, asimilasi versus pelestarian budaya generasi muda keturunan Tionghoa di Banten sering dihadapkan pada dilema antara mengikuti budaya leluhur mereka atau berasimilasi dengan budaya lokal. Beberapa dari mereka merasa kehilangan identitas budaya karena tekanan sosial atau kurangnya ruang untuk berekspresi. Adapun tempat-tempat ibadah di Banten, yaitu yang pertama ada Pura Agung Kertajaya, yaitu berada di Kota Tangerang, ada Vihara Avalokitesvara, ada Masjid Pecinan, Paroki Kristus Raja, dan gereja. Nah, yang selanjutnya itu ada pluralisme budaya di Banten. Pluralisme budaya dan nilai. Nah, di Provinsi Banten, mayoritas masyarakat menganut agama Islam dengan semangat religius yang tinggi. Meskipun demikian, pemeluk agama lain juga hidup berdampingan dengan harmonis. Kekayaan dan keunikan budaya masyarakat Banten terlihat dari berbagai seni tradisional seperti pencaksilat, debus. Selain itu, sejumlah peninggalan sejarah juga masih ada seperti Masjid Agung Banten Lama, Makom Keramat Panjang, serta banyak warisan budaya lainnya. Di tengah-tengah keberagaman ini terdapat suku Baduy yang memiliki ciri khas tersendiri. Suku Baduy Dalam merupakan komunitas asli Sunda Banten yang secara ketat menjaga tradisi dan menghindari modernisasi, baik dalam cara berpakaian maupun dalam pola kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada bahasa. Penduduk asli Provinsi Banten berkomunikasi menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno. Nah, dialek ini termasuk dalam kategori bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern yang memiliki berbagai tingkatan, mulai dari yang halus hingga yang lebih informal. Dialek ini pertama kali muncul pada masa Kesultanan Mataram saat menguasai Priangan yang terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat. Di daerah Serang masyarakat sering menggunakan bahasanya sendiri,
yaitu bahasa Jawa Serang atau Jaseng. Dalam bahasa Jawa Serang itu ada juga Jaseng Kasar dan Jaseng Babasa. Namun di wilayah Banten Selatan seperti di Kabupaten Lebak, Pandeglang, masyarakatnya memakai bahasa Sunda yang merupakan campuran antara Sunda kuno dan Sunda modern dan bahasa Indonesia. Sementara itu di Serang dan di Cilegon etnik Jawa menggunakan bahasa Jawa Banten. Di utara kota Tangerang, masyarakat beretnis Betawi menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Betawi. Selain bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga banyak digunakan, terutama oleh pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada rumah adat. Nah, rumah adat di daerah Banten banyak terdapat di daerah Lebak. Rumah adat merupakan rumah panggung yang memiliki atap dari daun atap atau daun ijuk dan lantai yang terbuat dari pelupuh, yaitu bambu yang dibelah-belah. Dindingnya terdiri dari bilik yang biasa disebut gedek atau bambu yang dianyam. Sebagai penyangga rumah panggung ini didukung oleh batu yang telah dibentuk menyerupai balok dengan ujung yang semakin melancip mirip dengan batu yang digunakan sebagai alas dalam proses menumbuk beras. Nah, rumah adat semacam ini masih dapat ditemukan di daerah yang dihuni oleh masyarakat Panekes juga, yaitu dikenal sebagai orang Baduy. Nah, yang keempat ada kesenian. Nah, kesenian merupakan sebuah ekspresi keahlian dan keterampilan manusia dalam menciptakan hal-hal yang indah dan bermakna. Kriteria kecantikan karya seni sangat dipengaruhi oleh konteks budaya setempat, menjadikan sebagai salah satu bagian penting dalam kebudayaan. Kesenian itu sendiri memiliki berbagai bentuk, mulai dari keindahan suara dan pandangan hingga perasaan, bahkan bisa menyentuh aspek spiritual. Di Banten, kesenian yang ada merupakan warisan dari zaman sebelum Islam yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai yang diusung agama. Contohnya, arsitektur masjid dengan 3 tingkat yang melambangkan iman Islam dan ihsan, atau syariat, hakikat, serta gaya arsitektur ini dapat ditemukan di berbagai masjid di Banten. Namun seiring berjalannya waktu, ada kecenderungan desain masjid beralih menjadi bentuk kubah dan mungkin berbagai bentuk lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari simbolisme religius menuju penekanan pada seni itu sendiri. Bukti ini beberapa contoh kesenian yang terdapat di Banten, yaitu ada seni bela diri, seni pencaksilat, debus, rudat, ubruk, rampak beduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat multikulturalisme dan pluralisme di daerah Banten zaman sekarang. Yang pertama itu ada meningkatkan toleransi. Multikulturalisme dan pluralisme dapat meningkatkan toleransi antara masyarakat yang berbeda, baik agama, budaya, pendapat, dan lainnya. Nah, sebagai contoh di Banten, keberagaman suku dan agama membawa tantangan tersendiri. Namun, masyarakat Banten berhasil meningkatkan toleransi melalui berbagai kegiatan budaya. Misalnya, festival seni yang melibatkan berbagai komunitas, di mana mereka bersama-sama merayakan perayaan keagamaan dan tradisi. Kegiatan ini membantu mengurangi rasa curiga dan memperkuat hubungan antar warga, menjadikan Banten sebagai daerah yang lebih harmonis. Nah, sama halnya seperti mengadakan acara tahunan yang mengundang berbagai komunitas yang berbeda untuk menampilkan kesenian dan tradisi dari masing-masing budaya, seperti pertunjukan seni musik atau tarian yang dapat memunculkan rasa saling menghormati satu sama lain. Nah, festival tarian tradisional di Banten itu festival ini dapat menampilkan tarian tradisional seperti tari jaipong, tari Jawa Barat, dan tari topeng, tari saman, centeh, bujang ganong, gending jaya, dan tari lainnya dari Banten tersendiri. Nah,
Dengan melibatkan berbagai komunitas, festival ini dapat mendorong saling pengertian dan penghormatan antara berbagai kelompok yang berbeda. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah keragaman yang ada. Nah, yang kedua itu meningkatkan keberagaman. Meningkatkan keberagaman di sini, multikulturalisme dan pluralisme dapat meningkatkan keberagaman budaya, agama, dan juga etnis. Dalam multikulturalisme mengakui bahwa masyarakat sendiri dari berbagai kelompok, agama, budaya, bahasa, tradisi yang berbeda, itu meningkatkan pemahaman dan toleransi, terutama dalam bidang pendidikan, dan adanya dukungan dalam ekspresi budaya. Sedangkan dalam pluralisme, di dalam keberagaman dapat mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan, meskipun terdapat perbedaan dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam mengambil keputusan. Contohnya itu, sekolah-sekolah di Banten mulai mengajarkan pentingnya keberagaman melalui kurikulum yang menonjolkan budaya lokal, di mana siswa belajar tentang berbagai suku, bahasa, dan tradisi yang ada di daerah mereka. Misalnya mengajarkan pelajaran tentang budaya lokal, termasuk bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Hal ini memperkenalkan siswa kepada keragaman budaya yang ada di sekitar mereka, atau menampilkan acara kesenian dengan menampilkan berbagai tarian tradisional, seperti tadi ada tari Jaipong dari daerah Jawa Barat. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas di sini, multikulturalisme dan pluralisme dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, seperti mendorong inovasi dalam berbagai bidang, termasuk seni dan kuliner. Banten itu dikenal dengan kekayaan kulinernya yang unik, yang merupakan hasil dari pengaruh berbagai budaya. Misalnya makanan seperti soto, Banten dan nasi uduk dari Jakarta itu bisa sebagai contoh kolaborasi antar berbagai tradisi kuliner. Kreativitas ini tidak hanya menarik bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi wisatawan yang datang ke daerah Banten. Dengan adanya festival kuliner ini yang menampilkan inovasi makanan, Banten itu semakin dikenal sebagai daerah yang kaya akan citra rasanya. Festival kuliner ini sebagai jembatan untuk memperkenalkan dan menghargai budaya dengan mencoba hidangan dari berbagai daerah pengunjung, dapat belajar tentang tradisi dan kebiasaan satu sama lainnya. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata ini menjadi kunjungan wisata yang menarik dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, dengan memperkenalkan budaya lokal kepada pengunjung. Banten itu memiliki banyak tempat wisata yang menonjolkan budaya dan sejarah seperti Keraton Surosowan dari Pantai Anyer, dengan mempromosikan kekayaan budaya lokal seperti tarian musik tradisional kepada para pengunjung yang datang ke Banten tersebut, ke pariwisata tersebut. Nah, pariwisata di Banten itu akan semakin meningkat. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai kepada budaya orang luar, sehingga menciptakan rasa saling menghargai satu sama lainnya. Nah, Keraton Surosowan adalah sebuah istana yang terletak di Banten, Indonesia. Istana ini dibangun pada masa Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sultan Hasanuddin pada abad ke-16. Jadi Keraton Surosowan itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan Sultan Banten. Keraton ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi, mencerminkan kebudayaan dan arsitektur pada masa tertentu. Tapi sebagian besar bangunannya itu kini hanya tersisa reruntuhan saja, tapi bisa menjadi objek wisata dan tempat penelitian sejarah bagi wisatawan yang datang ke tempat tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan multikulturalisme. Pendidikan di multikulturalisme ini contohnya sekolah dapat mengajarkan nilai-nilai multikultural yang penting untuk membangun generasi yang dapat menghargai perbedaan satu sama lain. Contohnya itu manfaat multikulturalisme dan pluralisme di Banten zaman sekarang dalam konteks pendidikan. Yang pertama itu menguatkan toleransi satu sama lain. Contohnya sekolah di Banten itu dapat mengajarkan nih nilai-nilai toleransi melalui kurikulum yang mencakup sejarah dan budaya berbagai suku yang ada di Banten seperti suku Sunda, Betawi, dan masih banyak suku lainnya. Hal ini membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan antar budayanya satu sama lain. Jadi terdapat contoh orang yang beragama Islam itu menganggap orang yang beragama non-Islam itu tidak melaksanakan ibadahnya. Tetapi orang yang beragama non-Islam itu melaksanakan ibadahnya dengan cara mereka sendiri. Mungkin dari beberapa orang tidak tahu mengenai itu. Tetapi orang yang beragama non-Islam itu memiliki cara mereka sendiri dalam beribadah. Yang kedua itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini melaksanakan kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas seperti festival budaya, di mana siswa dapat belajar tentang tarian, makanan, dan tradisi dari berbagai latar belakang peserta didik tersebut. Nah, latar belakang yang berbeda ini merujuk pada variasi,
pengalaman, etnis, budaya, agama, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Contohnya seperti etnis dan suku. Etnis dan suku ini di mana siswa dari berbagai suku seperti Sunda, Betawi, dan Minangkabau itu memiliki tradisi bahasa dan cara hidup yang berbeda, masing-masing membawa perspektif yang unik dalam kelompok mereka. Yang kedua itu ada agama. Agama ini siswa yang berasal dari agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, Hindu, bahkan Buddha. Itu memiliki nilai-nilai yang keagamaannya berbeda, nilai praktik agamanya berbeda. Ini dapat mempengaruhi cara mereka melihat dunia dan berinteraksi kepada orang lain. Selanjutnya itu ada pendidikan dan status sosial. Di sini siswa dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, apakah dari keluarga yang berpendidikan atau keluarga yang tidak berpendidikan, contohnya tinggi atau rendah, itu mungkin memiliki cara berpikir pendekatan yang berbeda dalam belajar dan berkolaborasi mereka. Selanjutnya itu ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup di sini setiap siswa memiliki pengalaman yang unik seperti pengalaman migrasi, tantangan ekonominya, atau pengalaman dalam komunitas yang beragam. Hal ini membentuk cara mereka memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan mengenali dan menghargai latar belakang yang berbeda ini, siswa dapat belajar untuk saling menghormati, berkolaborasi dengan lebih baik, dan memahami satu sama lain. Nah, yang keempat itu ada dialog antar budaya. Dialog antar budaya ini mengadakan forum atau diskusi tentang isu-isu sosial yang melibatkan berbagai komunitas. Ini memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pandangan dan pengalaman, serta mendengarkan perspektif orang lain yang penting dalam membangun pemahaman dan menghargai perbedaan. Contohnya menghargai pendapat perbedaan orang lain. Nah, selanjutnya itu penggunaan buku ajar di multikultural. Memasukkan buku ajar yang mencerminkan keragaman budaya di Banten. Buku ajar ini bisa mencakup cerita, puisi, karya sastra, dan berbagai etnis yang ada, sehingga siswa itu dapat mengenali dan menghargai kontribusi masing-masing antar budayanya. Dan dengan menerapkan nilai-nilai multikulturalisme dalam pendidikan, generasi muda di Banten diharapkan dapat tumbuh dan menjadi individu yang terbuka dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Tantangan multikultural. Nah, tantangan yang dihadapi Indonesia ini dalam mengelola keberagaman budaya dan masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemajuan bangsa. Nah, ada beberapa faktor yang menimbulkan masalah baru. Yang pertama itu ada keanekaragaman suku bangsa yang menyebabkan perbedaan karakteristik, adat istiadat, bahasa, dan kebiasaan antar suku. Nah, yang kedua itu ada keanekaragaman agama yang dipengaruhi oleh interaksi dengan orang asing dan penyebaran agama-agama besar. Nah, selanjutnya itu ada keanekaragaman ras yang terjadi karena interaksi antar masyarakat lokal dengan orang-orang dari negara lain. Nah, untuk mengatasi permasalahan multikulturalisme di Indonesia ini, toleransi dan pendidikan multikultural merupakan kunci penting. Toleransi dapat membantu menghargai dan menghormati perbedaan, sedangkan pendidikan multikultural dapat membangun kesamaan dan menghindari konflik. Nah, melalui pendidikan multikultural ini dapat dilakukan beberapa hal seperti mempelajari makna toleransi, mengajak orang berbicara tentang kebudayaan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menghindari pola pemikiran yang terbatas. Nah, intoleransi ini merujuk pada ketidakmampuan untuk menerima atau menghargai keberagaman pandangan dan perbedaan. Hal ini dapat terimplementasi dalam bentuk kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, etnis, dan agama. Individu yang memiliki sikap intoleransi ini cenderung merendahkan orang lain. Didorong oleh keegoisan dan keyakinan bahwa pandangan mereka adalah yang paling benar. Sikap ini menjadi faktor utama meluasnya intoleransi di berbagai wilayah Indonesia yang sulit untuk dikendalikan. Nah, kalian saya tahu Kota Cilegon. Nah, kota Cilegon itu yang terletak di Provinsi Banten bagian barat. Nah, Kota Cilegon ini tuh memiliki keragaman agama, mayoritasnya ini penduduknya beragama Islam. Namun, terdapat pula keberagaman warga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen. Sebagai salah satu warga yang beragama ini, keberadaan rumah ibadah menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sipil masyarakat. Nah, adapun data yang ditulis oleh Kusnandar pada tahun 2002 di laman Datbox yang membuktikan bahwa tidak ada bangunan rumah ibadah umat beragama lainnya seperti gereja Protestan,
Katolik, pura, dan wihara yang berdiri di kota Cilegon. Padahal di data tersebut juga dituliskan mengenai jumlah warga berdasarkan agama di kota Cilegon ada 7.000 umat beragama Kristen dan 1.823 umat beragama Katolik. Nah, sedangkan umat beragama Islam yang merupakan kelompok mayoritas ada 455.000 jiwa yang merupakan jiwa setara 97,64%. Nah, dengan data ini tuh bila ada artikel berita yang melabeli kota Cilegon adalah kota tanpa gereja seperti yang dilansir pada artikel berita CNN Indonesia. Nah, menolak pembangunan tempat ibadah di sebuah wilayah dengan alasan minimnya jumlah kelompok minoritas tersebut atau alasan apapun tentu tidak dapat dibenarkan karena sama saja membatasi hak dan akses seorang untuk beribadah dengan nyaman dan mudah. Nah, alasan lain kenapa sih kota Cilegon ini menolak pembangunan tempat ibadah, gereja, dan lain-lainnya? Karena terjadinya sikap intoleransi. Pernah adanya perjanjian antara perusahaan Krakatau Steel dengan para ulama yang ada di kota Cilegon, yang mana perjanjian tersebut itu melarang Krakatau Steel untuk mendirikan rumah ibadah lain setelah rumah ibadah Muslim itu. Jadi kita ini sebagai umat manusia, sebagai umat Islam harus toleransi karena toleransi itu sangat indah. Sistem politik dan kekuasaan di Banten pada zaman dahulu. Kekuasaan Banten dialihkan ke Keraton Surosoan dari Banten Girang setelah Banten menjadi kerajaan Islam. Letak Keraton Surosoan berada dekat dengan pantai. Pemindahan ini bertujuan untuk memudahkan hubungan antara pesisir utara Jawa dan pesisir Sumatera melalui Samudra Indonesia dan Selat Sunda. Hal ini menguntungkan secara ekonomi dan politik. Keraton Surosoan berdiri sebagai ibu kota Kesultanan Banten sebagai petunjuk dan pemerintah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kepada putranya Maulana Hasanuddin yang kemudian menjadi Sultan Banten pertama. Kedatangan penguasaan Islam ke daerah Banten terjadi sekitar 1524 sampai 1525 Masehi, di mana wilayah Banten masih merupakan bagian dari Kerajaan Sunda dengan rajanya bernama Prabu Pucuk Umun. Maulana Yusuf menjadi Sultan Banten yang kedua 1570 sampai 1580 Masehi setelah menggantikan Sultan Maulana Hasanuddin. Penggantian Sultan Maulana Hasanuddin adalah Pangeran Muhammad. Sehubungan dengan Pangeran Muhammad masih kecil, maka yang bertindak sebagai wali raja adalah Pangeran Arya Japara. Salah satu kejadian penting pada masa pemerintahan Pangeran Muhammad, kedatangan kapal-kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 Masehi yang berlabuh di pelabuhan Banten. Catatan-catatan tertulis tentang Banten diperoleh juga dari mereka. Nah, mulai abad ke-17, kondisi sosial politik di Banten sangat dipengaruhi oleh Belanda dalam kehidupan, tata pemerintahan, dan perdagangan di kalangan kesultanan. Sehingga abad kini merupakan puncak kemajuan kerajaan. Catatan terkait Provinsi Banten pada abad ke-17 dapat diperoleh sebagai sumber. Di antaranya bahwa pada tahun 1664 Masehi, Banten sudah dikelilingi oleh tembok yang kuat terbuat dari batu bata dan bermeriam. Nah, pada abad ke-18, rakyat Banten tidak mau melakukan kerjasama dengan Belanda, sehingga pemimpin-pemimpin di Banten banyak yang bangkit melawan Belanda. Ini terjadi sebagai pengaruh kebijaksanaan dan Belanda yang sangat menekankan rakyat Banten, misalnya seperti kerja paksa dan sebagainya. Sistem politik dan kekuasaan di Banten saat ini. Struktur pemerintahan. Pemprov Banten merupakan komponen dari struktur organisasi pemerintahan daerah di Indonesia yang mengadopsi sistem desentralisasi. Tugas pembantu dan dekonsentrasi sesuai dengan prinsip otonomi yang berlaku. Pemerintahan daerah Banten dikelola oleh Gubernur Banten dengan bantuan dari wakilnya. Nah, pemilihan kepala daerah serentak yang sudah dilaksanakan tahun 2024 itu sudah dicantumkan
dalam ayat 8 pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pilkada. Berdasarkan hal tersebut, maka ditunjuk pejabat gubernur sebagai pengganti sementara. Nah, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur mengenai kewenangan pelaksanaan tata pemerintahan daerah oleh seorang pejabat gubernur. Menurut Permendagri, pejabat gubernur berwenang untuk membuat peraturan yang mungkin bertentangan dengan gubernur sebelumnya. Nah, dengan begitu menunjukkan bahwa pejabat gubernur diharuskan memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakannya. Nah, dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan ada daerah Provinsi Banten adalah daerah Provinsi Banten. Adapun gubernur adalah gubernur Banten. Nah, adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atau DPRD merupakan lembaga representatif daerah yang berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, perangkat daerah adalah organisasi dalam Provinsi Banten yang membantu gubernur serta DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Adapun sekretaris daerah adalah sekretaris daerah yang bertugas di Provinsi Banten. Nah, itu dinas. Dinas adalah elemen yang menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Ada juga badan. Badan adalah unsur pendukung yang menjalankan fungsi strategi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya ada unit pelaksanaan teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah bagian yang melaksanakan kegiatan teknis, operasional, dan atau kegiatan teknis sepanjang tertulis dalam dinas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi berikut ini disajikan struktur organisasi pemerintahan Provinsi Banten. Dinamika politik. Dinamika politik di Provinsi Banten pada saat ini ditentukan oleh beragam faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. Salah satu aspek utama dalam politik Banten adalah kekuatan dinasti politik yang telah lama berakar di wilayahnya. Dinasti tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan daerah, maupun itu ada di level legislatif maupun eksekutif. Dengan memanfaatkan struktur kekuasaan dan jaringan politik yang luas, dinasti politik ini berhasil mempertahankan pengaruhnya meskipun telah berkuasa selama beberapa periode. Dinasti politik di Banten mulai muncul sejak Provinsi Banten ini dibentuk. Mereka mengembangkan kekuatannya lewat kontrol dan institusi politik dan birokrasi lokal, menciptakan sistem patronase yang kokoh. Dengan sistem ini, mereka dapat mengendalikan berbagai sektor pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan penting. Walaupun dinasti ini telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kasus hukum yang melibatkan beberapa anggota keluarganya, mereka tetap mempertahankan kekuasaan berkat dukungan luas dari masyarakat. Selain dinasti politik, ulama dan juga warga juga memegang peranan penting dalam dinamika politik di Banten. Sebagai tokoh agama, ulama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Mereka memiliki jaringan yang kuat di kalangan masyarakat desa dan sering terlibat dalam pengambilan keputusan politik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan keagamaan. Di sisi lain, Jawara yang dulunya dikenal sebagai tokoh masyarakat atau bisa disebut preman, ini telah bertransformasi menjadi kekuatan politik yang tak bisa diabaikan. Mereka sering bertindak sebagai mediator dalam konflik sosial dan mendukung stabilitas politik di tingkat lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, politik Banten mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun dominasi dinasti politik masih ada, semakin banyak tokoh baru yang muncul menantang posisi dinasti-dinasti yang sudah ada. Penilaian atau pemilihan kepala daerah seperti pilkada yang berlangsung mencerminkan pergeseran preferensi politik masyarakat, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang sudah ada, serta keinginan untuk melihat perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Pilkada di Banten, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, merupakan arena pertarungan politik yang dinamis. Pemilihan ini sering melibatkan koalisi partai politik yang kompleks, di mana berbagai pihak berusaha membangun kekuatan politik yang saling mendukung.
ada kecenderungan untuk mempertahankan sistem yang tidak ada. Tetapi di sisi lain, muncul gerakan-gerakan baru yang berupaya menggantikan struktur kekuasaan lama dengan janji-janji perubahan dan perbaikan. Meski dinasti politik Banten masih memiliki pengaruh yang sangat besar, tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah meningkatnya kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kesadaran ini berpotensi menciptakan perubahan dalam pola pemilihan dan pengambilan keputusan politik di masa mendatang. Dinamika politik Banten ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin lokal di dalam respon kebutuhan perubahan dan mengelola keragaman serta perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, dinamika politik di Banten saat ini mencerminkan sebuah pertempuran antara upaya mempertahankan kekuasaan yang telah ada dan tuntutan akan perubahan yang datang dari masyarakat. Pergeseran dalam pola pemilihan dan pembentukan koalisi politik menandakan bahwa Banten sedang menjalani proses transisi politik yang dapat mempengaruhi peta politik nasional di masa yang akan datang. Setelah dinamika politik, selanjutnya adalah tantangan dan peluang. Nah, partai politik selain berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, juga merupakan agen perubahan yang berdampak pada standar demokrasi melalui jumlah pemilihan, kebijakan terkait pemilu, dan strategi rekrutmen politik. Namun, partai politik di Banten masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengelola institusi dan meningkatkan kualitas kader, meskipun mereka memiliki banyak potensi untuk memajukan demokrasi. Dalam penelitian Supriyatno dan Rozi di tahun 2025, pada pemilu 2024, terdapat kesenjangan antara idealisme yang diusung oleh beberapa partai politik dengan realitas praktisi yang ada di lapangan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu tantangan terbesar. Nah, banyak partai politik di Banten masih terperosok atau masuk ke dalam praktik politik yang mengedepankan keuntungan sesaat daripada pembangunan demokrasi jangka panjang. Meskipun beberapa partai politik telah berupaya melakukan reformasi kelembagaan dengan memperkuat struktur organisasi dan memperbaiki prosedur rekrutmen politik, kelemahan rekrutmen politik juga seperti faktanya bahwa banyak anggota parlemen yang terpilih tidak memenuhi standar kejujuran dan kualitas, terus merusak reputasi partai politik di masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik saat ini. Nah, secara keseluruhan terdapat peluang untuk meningkatkan struktur kelembagaan dan meningkatkan kualitas kader melalui perubahan yang signifikan dan pendidikan politik yang lebih baik. Meskipun partai-partai politik di Banten ini menghadapi hambatan yang signifikan dan memperkuat demokrasi, partai-partai politik di Banten juga dapat memainkan peran penting dalam membangun demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik di wilayah ini dengan menerapkan reformasi kelembagaan yang terfokus dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih baik. Nah, salah satu kelemahan yang dari tadi, salah satunya yaitu janji-janji partai politik, janji-janji kayak calon-calon partai politik tersebut, misalkannya mengedepankan peluang kerja, biar masyarakat Banten masih banyak kan yang pengangguran gitu, tapi ternyata dari sekian banyak waktu atau yang kemarin-kemarin pemimpin itu masih belum banyak adanya peluang kerja untuk masyarakat Banten dan masih meningkatnya pengangguran di Banten juga. Adapun tantangan yang kedua yaitu serangan fajar partai politik. Nah, biasanya serangan fajar ini berupa duit. Kebanyakan di Banten ini masih banyak calon-calon legislatif atau calon-calon yang akan diusung itu mengasihi atau memberi serangan fajar agar memiliki kemenangan. Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan. Sudah banyak peraturan atau undang-undang yang tercatat untuk calon-calon legislatif itu tidak melakukan serangan fajar. Nah, adapun peluang
dari perempuan dalam peran kepemimpinan ini tidak berbeda dengan laki-laki. Nah, untuk memenuhi tanggung jawab kepemimpinannya, mereka juga harus melakukan tugas-tugas yang sama. Sama halnya dengan seorang pemimpin untuk dapat secara efektif menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayahnya. Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan eksekutif yang tinggi. Nah, Provinsi Banten bila dilihat pada keterwakilannya ini, perempuan pada ranah eksekutif tentu menampilkan fakta yang baik. Nah, menurut Nur Rahman dan kawan-kawan, dalam artikelnya pada tahun 2023, saat ini dari jumlah 8 kabupaten atau kota di Provinsi Banten terdapat 3 pemimpin perempuan, yaitu yang pertama Irna Narulita sebagai Bupati Pandeglang, yang kedua Iti Oktavia Jayabaya sebagai Bupati Lebak, dan yang ketiga Ratu Tatu Hasanah sebagai Bupati Serang. Bahkan periode kepemimpinan kepala daerah sebelumnya terdapat 4 pemimpin perempuan di Banten dengan ditambah Airin Rahmi Diana sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Nah, fakta ini menampilkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai kepala daerah di Provinsi Banten mencapai angka 50% yang merupakan capaian yang tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun, berbeda dengan keterwakilan pada ranah eksekutif. Pada ranah legislatif, keterwakilan perempuan di Provinsi Banten masih belum mampu bahkan mencapai angka 30% saja. Keterwakilan perempuan pada DPRD Provinsi Banten sebagai anggota legislatif masih rendah, yaitu hanya diwakilkan 15 anggota parlemen perempuan dibandingkan dengan parlemen anggota laki-laki sebanyak 70 orang dari total keseluruhan anggota legislatif DPRD Provinsi Banten sebanyak 85 orang. Nah, angka ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada parlemen di Banten baru mencapai 17,56. Nah, dilihat dari hal tersebut bahwa perempuan ini memiliki peluang untuk memimpin Provinsi Banten. Contohnya seperti Airin tersebut. Nah, ini salah satu contoh peluang yang ada di Provinsi Banten. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan.